Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa lam sami'tu rahimahullah wa nafa'na bihi wa ulumihi bidaraini amin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ana adapun aku madinatul ilmi, ialah kotanya ilmu. Wa aliyun, sementara Sayyidina Ali, babuha, ialah pintunya ilmu. Ini yang sering kita dengar hadis Nabi tentang sosok Sayyidina Ali. Namun demikian, Nabi juga pernah dawuh tentang sosok Sayyidina Abu Bakar. Nabi bersabda, ana madinatus sidqi wa Abu Bakar babuha. Aku adalah kotanya kebenaran, wa Abu Bakar babuha, pintunya. Cuman yang sering kita dengar adalah ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Sosok tentang Sayyidina Umar, Nabi juga pernah bersabda. Sabdanya Nabi adalah ana madinatul adli wa Umaru babuha. Aku adalah kotanya keadilan dan Sayyidina Umar adalah pintunya. Sahabat Nabi yang ketiga, Sayyidina Utsman, Nabi juga pernah bersabda, ana madinatul haya wa Utsmanu babuha. Aku adalah kotanya sifat malu dan Utsman adalah pintunya. Cuman yang sering kita dengar adalah sosok daripada Sayyidina Ali, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Dari 4 sahabat Nabi ini, yang punya sifat pemalu itu adalah Sayyidina Utsman. Konon bahwa pada saat Nabi ada kepentingan kepada Sayyidina Utsman berkaitan dengan perang, ini biasanya Nabi mengutus orang lain untuk menyampaikan kepada Sayyidina Utsman. Termasuk pada saat Nabi, pada saat berada di kediamannya, pada saat itu ada Sayyidina Abu Bakar bertamu. Nabi pada posisi sedang tidur-tiduran dan bajunya Nabi sedikit tersingkap sehingga betisnya sedikit kelihatan. Dan pada saat Sayyidina Abu Bakar masuk, Nabi tidak merubah posisi tidurnya beliau. Termasuk pula pada saat Sayyidina Umar masuk, Nabi tetap pada posisi semula. Namun pada saat Sayyidina Utsman masuk, beliau langsung duduk, kemudian membenarkan, membetulkan bajunya. Sehingga kemudian itu sempat ditanyakan oleh Siti Aisyah, wahai Nabi, pada saat engkau kedatangan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, engkau tetap pada posisi semula. Tapi kenapa pada saat Sayyidina Utsman hadir, engkau kemudian duduk dan membetulkan baju? Nabi bersabda bahwa Sayyidina Utsman itu sosok yang pemalu. Kalau aku kemudian tetap pada posisi semula, aku khawatir
Sayyidina Utsman mengurungkan diri untuk masuk ke rumahku, karena malaikat sendiri juga segan kepada Sayyidina Utsman. Itu sosok tentang sahabat-sahabat Nabi. Falamma manakala Sami'a mendengar Al-Khawariju, siapa kaum Khawarij, mendengar hadal hadisa, akan hadis ini, hadis ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, hasadu, maka hasud siapa mereka, iri aliyan kepada Sayyidina Ali. Wajtama'an, dan berkumpul asrotu nafarin, apa 10 golongan. 10 golongan itu min kibarihim, dari pembesar-pembesar mereka. Qalu, berkata siapa mereka? Mereka Khawarij. Inna, sesungguhnya kami, nas'alu, akan bertanya, siapa kami? Bertanya minhu, kepada Sayyidina Ali, mas'alatan wahidatan, kepada satu masalah, kepada satu soal. Wanaro, dan kami melihat, ya. Wanaro, dan kami ingin melihat, kaifa, bagaimana, yujibu, menjawab, siapa Sayyidina Ali, lana, kepada kami. Jadi intinya mau ngetes Sayyidina Ali, karena hadis Nabi ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, sehingga untuk membuktikan bahwa Ali benar-benar pintunya ilmu, kaum Khawarij akan menanyakan satu masalah kepada Sayyidina Ali. Falau ajaba, andai kata menjawab siapa Sayyidina Ali, menjawab kulla wahidin, kepada masing-masing orang, minna, dari kami, jawaban akhara, dengan jawaban yang berbeda, naklamu, maka mengetahui siapa kami, atau mengerti siapa kami, annahu, sesungguhnya Sayyidina Ali, alimun, ialah orang yang alim, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi. Kama, sebagaimana qala, bersabda an-Nabi alaihi salatu wassalamu, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'a, lalu datang, wahidun, siapa salah seorang, minhum, dari mereka Khawarij. Wa qala, dan berkata, bertanya, siapa wahid itu, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, al ilmu afdalu amil mali, lebih utama mana, ilmu atau harta? Ngetes. Fa'ajaba, lalu menjawab, Aliun, siapa Sayyidina Ali. Faqala, lalu berkata siapa Sayyidina Ali, al ilmu, adapun ilmu, afdalu, ialah lebih utama, minal mali, daripada harta. Faqala, lalu berkata siapa wahidun minhum, bi'ayyi dalilin, dengan dalil apa? Qala, menjawab siapa Sayyidina Ali, al ilmu, adapun ilmu, mirasul anbiya'i, ialah warisan para nabi. Wal malu, sementara adapun harta, mirasul koruna, ialah warisan korun, wa syaddada, dan syaddad, wa fir'aun, dan fir'aun, wa wairihim, dan selain mereka korun, syaddad, dan fir'aun. Jadi keutamaan ilmu itu karena ilmu adalah warisan para nabi, sementara harta adalah warisannya Fir'aun. Fadhahaba, lalu pergi siapa wahidun minhum, salah seorang dari mereka itu, bihadzal jawabi, dengan membawa jawaban ini. Faja'a, lalu datang
al-akharu siapa yang lain dari kaum Khawarij. Fasala lalu bertanya siapa akhor kama sebagaimana sa'ala bertanya al-awwalu siapa orang yang pertama. Pertanyaannya sama, dia ingin ngetes bagaimana kemudian apakah Sayyidina Ali menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda. Fa'ajaba lalu menjawab Ali radhiyallahu siapa Sayyidina Ali radhiyallahu an wa qala dan berkata siapa Sayyidina Ali al ilmu adapun ilmu afdalu ialah lebih utama minal mali daripada harta. Faqala lalu berkata siapa akhor bi ayyi dalilin dengan dalil apa? Faqala lalu menjawab siapa Sayyidina Ali al ilmu adapun ilmu yahrisu ialah akan menjaga apa ilmu kepadamu. Wal malu sementara adapun harta tahrisu ialah akan menjaga siapa engkau kepada harta. Ini bedanya. Saat kemudian kita banyak harta, maka kita sibuk untuk menjaga. Tapi saat kemudian kita banyak ilmu, maka ilmu yang akan menjaga kita. Kita mau berbuat salah, maka ilmu kita yang mengingatkan. Kita mau berbuat dosa, maka ilmu kita yang meluruskan. Beda dengan harta. Saat harta kemudian disimpan, maka kita sibuk untuk menjaganya. Jadi tidak mungkin kemudian harta dibiarkan di luar misalnya. Tentu akan kita jaga. Kita menjadi budaknya. Sementara kalau kita memiliki ilmu, maka inilah yang akan menjaga kita. Fadharaba lalu pulang atau pergi siapa akhor itu bihadzal jawabi dengan jawaban ini. Satu pertanyaan dengan dua jawaban yang berbeda. Wajah dan datang wahidun siapa salah seorang datang minhum dari mereka Khawarij. Wasa'ala dan bertanya siapa wahid karena sebagaimana pertanyaan sa'ala yang bertanya al-awwalu siapa orang yang pertama wasani dan orang yang kedua. Pertanyaannya sama. Fa'ajaba lalu menjawab Ali radhiyallahu anhu siapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wa qala dan bertanya siapa wahid yang ketiga itu al ilmu afdalu minal mali, lebih utama mana antara ilmu dengan harta. Faqala Wakola dan berkata siapa Sayyidina Ali al ilmu adapun ilmu afdalu ialah lebih utama minal mali daripada harta. Fakola lalu berkata siapa wahid itu biayyi dalilin dengan dalil apa? Fakola lalu menjawab siapa Sayyidina Ali bisohibil mal bagi pemilik harta bisohibil mali ialah bagi pemilik harta aduwwun kafirun adapun musuh yang banyak. Orang yang banyak hartanya itu otomatis banyak musuhnya. Wali sohibil ilmi dan ialah bagi pemilik ilmu sodikun kafirun adapun teman yang banyak. Orang yang banyak ilmunya akan banyak temannya. Orang yang banyak hartanya akan banyak musuhnya. Ini jawaban Sayyidina Ali kepada orang ketiga dari kaum Khawarij. Fadharaba lalu pulang siapa wahid bihadzal jawabi dengan membawa jawaban ini. Wajah dan datang akharu siapa yang lain orang keempat. Fakola bertanya siapa akhor al ilmu afdalu amil mal, lebih utama mana ilmu atau harta. Fakola lalu menjawab siapa Sayyidina Ali al ilmu adapun ilmu
afdalu ialah lebih utama. Faqala lalu berkata siapa akhar bi ayyi dalilin, dengan dalil apa? Qala menjawab siapa Sayyidina Ali, idza sarrafta, apabila mempergunakan siapa engkau minal mali dari harta, fa innahu maka sesungguhnya harta itu yang kusu maka akan berkurang apa harta. Jadi kalau harta dipergunakan dibuat beli, maka harta itu akan semakin berkurang. Kita punya uang 10.000, kita buat belanja 1.000, tentu akan terkurangi 1.000, sisa 9.000. Itu yang disampaikan Sayyidina Ali kepada orang yang keempat ini. Wa idza sarafta, dan apabila mempergunakan siapa engkau minal ilmi dari ilmu, yazidu maka akan bertambah apa ilmu. Jadi ilmu ini ibarat seperti sumur, semakin airnya itu dikuras maka airnya semakin banyak dan semakin bening. Beda kalau kemudian harta saat kemudian kita kurangi, kita pergunakan, maka harta akan semakin habis. Fadhahaba lalu pulang siapa akhar bihadzal jawabi, dengan membawa jawaban ini. Wahadoro, dan datang akhar siapa yang lain, orang kelima. Fasala lalu bertanya siapa akhar, bertanya kama sebagaimana soal sa'alu yang telah bertanya siapa mereka Khawarij. Faqala lalu bertanya siapa akhar, al ilmu afdalu amil malu, lebih utama mana, ilmu atau harta? Pertanyaannya sama. Faqala lalu menjawab siapa Sayyidina Ali, al ilmu adapun ilmu afdalu ialah lebih utama minal mali daripada harta. Faqala lalu berkata siapa akhar, bi ayyi dalilin, dengan dalil apa? Jadi setiap kali Sayyidina Ali menjawab, mereka selalu menanyakan berikutnya dengan kata-kata dalilnya apa, argumentasinya bagaimana. Ya namanya ini orang ngetes. Qala menjawab siapa Sayyidina Ali, sahibul mali, adapun pemilik harta, yud'a dijuluki siapa sahibul mal, dijuluki bismil bukhli, dengan nama bakhil, si bakhil, walumi, dan tercela. Wa sahibul ilmi, sementara pemilik ilmu atau orang yang memiliki ilmu, yud'a ialah dijuluki siapa sahibul ilmi bismil idami, dengan nama yang agung, wal kirami, dan nama yang mulia, dipanggil Hadratus Syekh, Hadratul Kiram, banyak sekali. Dan mungkin kemudian orang kaya itu begitu datang, selamat datang Murabbi Ruhina, mungkin bos paling dipanggil bro, mana bro. Fadhahaba lalu pulang siapa akhar bihadzal jawabi, dengan membawa jawaban ini. Wahadoro, dan datang akhar siapa yang lain. Ini orang berapa nih? Orang ke-6. Wasala, dan bertanya siapa akhar andzalika, tentang hal itu, tentang al ilmu afdalu amil mali, lebih utama mana, ilmu atau harta. Faqala lalu menjawab siapa Sayyidina Ali, al ilmu adapun ilmu afdalu ialah lebih utama minal mali daripada harta. Faqala lalu berkata siapa akhar bi ayyi dalilin, dengan dalil apa argumentasinya? Qala menjawab siapa Sayyidina Ali, al malu adapun harta, yufadu
akan dijaga apa harta, akan dijaga minasyari'i dari pencuri. Jadi nggak mungkin orang punya mobil bagus kemudian kontaknya ditinggal di mobilnya nih. Wassalam. Wal ilmu, sementara adapun ilmu, la yufadu, tidak usah dijaga apa ilmu, minasyari'i dari pencuri. Nggak ada pencuri ilmu. Kalau pencuri D160 ada. Kalau ilmu nggak ada. Fadhahaba, lalu pulang siapa akhir bihadzal jawabi, dengan jawaban ini. Wahadoro, dan datang akhiru, siapa yang lain, minal khawarij, orang keberapa ini? Ketujuh ya. Wasa'ala, dan bertanya siapa akhir itu anhu, kepada Sayyidina Ali. Dan jawabannya Ali tetap bahwa al ilmu afdalu minal mal. Faqala, lalu berkata siapa akhir, bi ayyi dalilin, argumentasinya apa? Qala, menjawab siapa Sayyidina Ali, sahibul mali, adapun pemilik harta, yuhasabu, akan dihisab siapa pemilik harta, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa sahibul ilmi, sementara adapun pemilik ilmu, yusfa'u, akan diberi syafaat siapa sahibul ilmi, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi di hari kiamat orang yang punya ilmu akan diberi syafaat, sementara orang yang punya harta akan dihisab. Fadhahaba, lalu pulang siapa akhir ini bihadzal jawabi, dengan jawaban ini. Ini kalau bukan orang alim tidak mungkin satu soal jawabannya berbeda-beda, dan ini ada 10 orang. Kira-kira kalau kita ditanya itu jawabannya muternya di situ ya. Kalau ada ini ya itu, kalau ada itu ya ini. Jadi pantas kalau kemudian Nabi mengibaratkan Sayyidina Ali sebagai pintunya ilmu, karena memang benar-benar alim. Yang masyhur itu kan saluni antafkidun, itu adalah daudnya Sayyidina Ali. Jadi saluni, bertanyalah siapa kalian semua, kepadaku antafkidun, sebelum aku wafat. Di situ tanya apapun, dan itu masyhur dawuh Sayyidina Ali, saluni antafkidun. Maka terkadang santri itu kalau sudah banyak hafalan itu sering mengutip daunnya Sayyidina Ali, saluni antafkidun. Antara yang ini mau saluni antafkidun sambil bawa buku ini, saluni antafkidun, bertanyalah kalian semuanya kepada antafkidun sebelum aku meninggalkan engkau. Jadi Fakola lalu berkata siapa akhir itu diayi dalilin, dengan dalil apa? Kola, menjawab siapa Sayyidina Ali, al-malu, adapun harta, yang narisu, akan musnah apa harta, atau akan rusak, bitulil muksi, karena lamanya dia, wa mururiz zamani, dan karena berlalunya waktu. Wa ilmu, sementara adapun ilmu, layan dari suhu, tidak akan pernah musnah apa ilmu, walayabla, dan tidak akan pernah punah apa ilmu. Ya memang ilmu pun tidak ada expirednya, tidak mengenal expired. Fadhahaba, lalu pulang siapa akhir, orang yang keberapa ini? Ketujuh ya? Kedelapan. Bihadzal jawabi, dengan jawaban ini. Wahadoro, dan datang akhiru, siapa yang lain. Wasala, dan bertanya siapa akhir.
ilmu afdolu amil mali, lebih utama mana, ilmu atau harta? Faqala lalu menjawab siapa Sayyidina Ali, al ilmu, adapun ilmu, afdolu ialah lebih utama. Faqala lalu berkata siapa akhir itu, bi'ayi dalilin, argumentasinya apa? Faqala lalu menjawab siapa Sayyidina Ali, al malu adapun harta, yukosi ialah akan membuat keras apa harta, al qalba kepada hati. Orang semakin banyak hartanya, biasanya hatinya semakin keras, karena memang mungkin merasa bahwa dia tidak butuh kepada yang lain, sehingga hatinya dia keras. Bahkan misal disapa oleh kawannya, dia tidak pernah noleh. Dan memang orang banyak harta itu punya potensi hatinya menjadi keras, tapi tidak seluruhnya. Orang yang punya ilmu walaupun banyak harta tidak akan hatinya keras. Sayyidina Utsman itu kaya, Sayyidina Abu Bakar kaya, Sayyidina Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar, ini kaya semua. Karena Sayyidina Abdullah bin Umar pada saat majelis taklim kayak begini, sekali duduk beliau akan membagi-bagikan 22.000 dinar emas kepada yang hadir. Ini kan 1 dinar kan cukup untuk satu sepeda, sangat cukup. Jadi tidak seluruhnya, karena penting kita itu berjuang itu menggunakan harta. Kalau semua menggunakan doa kan susah. Diajak bangun masjid, nyumbangnya nyumbang doa, ini susah. Jadi penting ada orang yang kaya lagi berjuang. Wal ilmu, sementara adapun ilmu, yunawiru ialah akan menyinari apa ilmu, al-qalba kepada hati. Orang semakin ilmunya semakin banyak, maka ilmunya akan menyinari hatinya. Jadi ada hadis itu, jadilah engkau di dunia dengan jasadmu, tapi akhirat dengan hati. Hadis Nabi. Kenapa? Status harinya menyesuaikan. Jadi kalau hatinya ide merambah dunia maya, betul itu status harinya. Karena kami menemukan status itu pada saat buka-buka Jawahirul Uluhiyah, cukup menarik. Fadhahaba lalu pergi siapa akhor bihadal jawabi dengan jawaban ini. Wahadoro dan datang al-akhoru siapa yang lain dari kaum Khawarij. Fasala lalu bertanya siapa akhor andalika tentang hal itu. Tentang hal itu, al ilmu afdolu amil mali, lebih utama mana antara ilmu dengan harta. Faqala lalu menjawab, faqala lalu bertanya siapa akhor itu, al ilmu afdolu amil mali, lebih utama mana ilmu atau harta. Faqala menjawab siapa Sayyidina Ali, al ilmu adapun ilmu afdolu ialah lebih utama minal mali daripada harta. Faqala lalu berkata siapa akhor, bi'ayyi dalilin, dengan dalil apa, dengan argumentasi apa? Qala menjawab siapa Sayyidina Ali, sahibul mali adapun pemilik harta, sahibul mali adapun pemilik harta,
Yadda'iya ialah mengaku-ngaku, mengklaim, bahasa mahasiswanya mengklaim, mengaku-ngaku. Siapa Saibul Mal mengaku-ngaku ar-rububiyata kepada sifat ketuhanan, bisa babil mali sebab banyak harta. Fir'aun itu hartanya akan dari Allah semua, tapi Fir'aun kemudian mengaku Tuhan karena saking banyaknya harta. Dan ada satu percakapan antara setan dengan Fir'aun. Ya, Ustaz. Jadi Fir'aun itu mengatakan kepada setan, engkau itu makhluk yang dilaknat Allah. Jadi itu ungkapannya setan kepada ungkapannya Fir'aun kepada setan. Tapi kemudian setan menjawab. Jawaban setan mengatakan bahwa aku memang dilaknat Allah, tapi aku tidak pernah ngaku Tuhan seperti engkau. Jadi setan ini sama Fir'aun diskusi juga, dan diskusinya panas. Si Fir'aun itu mengatakan bahwa engkau setan adalah makhluk yang terlaknat, karena nanti engkau di akhirat pasti masuk neraka. Tapi setan masih menjawab, masih mending aku walaupun sombong tidak pernah ngaku Tuhan, sementara engkau. Ini katanya setan, argumentasinya masuk akal ini setan. Sehingga nanti entah ini di neraka itu lebih pedih mana ini antara Fir'aun dengan setan. Karena setan walaupun sombong tidak pernah ngaku Tuhan, tapi Fir'aun sudah sombong ngaku Tuhan. Maaf. Ini hanya percakapan katanya. Entah ini dapat bocoran dari mana atau apa. Wayat da'iyah dan mengklaim sahibul ilmi, siapa pemilik ilmu, al-ubudiyata kepada sifat kehambaan, mengaku bahwa dirinya hanyalah seorang hamba. Itu bedanya orang yang punya ilmu dengan orang yang punya harta. Semakin ilmunya banyak, maka sifat kehambaan, keyakinan bahwa dirinya hamba ini semakin kuat. Sementara orang yang punya banyak harta, semakin banyak hartanya akan mengaku sebagai Tuhan. Kalau andai kata sa'alu bertanya siapa mereka Khawarij ni kepadaku an hadza, tentang pertanyaan ini jawabnya Sayyidina Ali. Kalau sa'alu andai kata bertanya siapa mereka Khawarij ni kepadaku an hadza, tentang pertanyaan ini, la ajabtu, niscaya aku akan menjawab jawaban akhara, kepada jawaban yang berbeda. Madumtu, selama ada siapa aku, hayat ialah hidup. Monki Odi tanya, saya akan jawab dengan jawaban yang berbeda. Jadi pantas tadi jawab Sayyidina Ali yang masyhur, saluni antaf hidup. Tanyalah kamu sekalian sebelum aku meninggalkan engkau, sebelum aku wafat. Fajaku, lalu datang siapa Khawarij. Jadi setelah 10 orang itu bertanya satu persatu kepada Sayyidina Ali, fajaku, lalu datang siapa Khawarij, 10 kelompok dari kaum Khawarij itu, waslamu, dan tunduk siapa mereka, kulluhum, kesemuanya. Maksudnya ini ada mengatakan seluruhnya masuk Islam. Al-hadisul khamis, wallahu a'lam. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.